Selamat siang teman-teman, saya Ahmad Sujai, biasa dipanggil Jai bersama. Saya Elgia Balzari. Nah, kami ini datang jauh dari Jatiwangi, salah satu kecamatan kecil di Majalengka, Jawa Barat. Nah, ini Jatiwangi ini terkenal banget sama industri gentengnya, terbesar se-Asia Tenggara. Jadi selama ratusan tahun masyarakat di Jatiwangi ini biasa mengolah genteng sebagai sumber kehidupannya. Jadi buat kami tuh relasi sama tanah itu juga jadi relasi yang romantis. Nah, lihat nih, indah banget kan ya. Ini adalah pemandangan sehari-hari yang biasa kami lihat di internet tentunya, bukan di Jatiwangi ya. Karena sebenarnya pemandangan Jatiwangi itu sesungguhnya kayak gini. Nggak ada gunung, nggak ada pantai, cuman ada panas sama debu. Ya, Jatiwangi itu salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Majalengka, di mana penghuninya itu ada sekitar 2095 per 1 kilometer persegi gitu. Jatiwangi juga bukan jadi satu destinasi wisata, karena yang tadi Gia jelaskan bahwa kita tidak punya satu hal keindahan gitu di Jatiwangi. Nah, hari ini tuh posisi wilayah kami itu sedang mengalami dan sedang bertemu dengan perubahan, di mana yang tadinya wilayah rural kemudian sekarang berubah menjadi wilayah metropolitan baru gitu. Seiring dengan proyek pemerintah nasional, ini salah satu proyek yang sangat strategis saya kira yang ada di Majalengka, yang namanya itu proyek Segitiga Rebana gitu. Ya, hari ini banyak sekali warga yang menjual tanahnya untuk kebutuhan pembangunan baru tersebut. Kami sebagai generasi hari ini tuh cukup banyak kehilangan bagaimana kenangan-kenangan masa kecil kami tentang ruang hijau di Majalengka. Kami itu sebetulnya tidak sama sekali anti pembangunan loh. Kami pengen juga gitu wilayah kami itu berubah, tapi perubahannya itu seperti apa gitu. Kami selalu pengen gitu perubahan itu yang datang dari kebutuhan penghuninya gitu, bukan datang Dan dari imajinasi penghuninya. dan Ya. imajinasi penghuninya gitu. Kami tergabung dalam komunitas seni gitu. Jadi kita ngomongin lingkungan, tapi sebetulnya kita nggak ahli-ahli banget gitu. Jadi kami itu dari komunitas seni yang memang salah satunya seni rupa gitu. Kita terbiasa menggunakan praktek artistik kita untuk ngomongin tanah dan ruang hidup kita di Jatiwangi. Nah, praktek artistiknya itu kita coba untuk mengembalikan bagaimana romantisme kita mengolah tanah menjadi genteng gitu, menjadi satu bentuk-bentuk artistik yang baru gitu. Kita bikin festival, kita bekerja dengan warga. Terus kemudian kita mengajak aparatur-aparatur desa dan aparatur negara lainnya untuk coba aktivasi ruang-ruang yang kosong di Jatiwangi. Namun sayangnya beberapa ruang yang sempat kita aktivasi, kita nanam pohon, kita menghijaukan lahan di sana. Hari ini lahannya sudah beralih fungsi karena warganya menjual untuk kebutuhan pabrik, kebutuhan perumahan dan lain sebagainya. Ya gimana lagi ya, kalau misalnya datang yang baru itu pasti akan ada yang hilang gitu. Sama kayak yang terjadi di lahan-lahan di Jatiwangi. Karena banyak industri baru, kemudian pemandangan kami yang biasanya melihat pabrik-pabrik genteng tuh kemudian menghilang gitu. Terus kita jadi mikir nih, mungkin 10 tahun lagi generasi di bawah kami itu jadi lebih kesulitan mengakses lahan-lahan kolektif, kesulitan membuat memori bersama tempat yang dia tinggalin seperti apa yang kami lakukan dahulu gitu. Kami biasa ngelihat sunset di tengah sawah, terus main layangan, berenang di sungai dan lain sebagainya. Terus kami akhirnya jadi mikir juga ya, kami ini biasa hidup dari warisan gitu. Kemudian kok rasanya pengen juga dong mewariskan sesuatu sama generasi kita di bawah kita gitu. Mewariskan hutan, mewariskan sumber penghidupan gitu buat generasi di bawah kita juga membuat ekosistem berkelanjutan dan segala macam gitu. Kemudian akhirnya kita coba eksplorasi segala macam, akhirnya nemu di pemahaman buat kita bahwa sebenarnya bikin hutan tuh juga nggak susah-susah banget gitu. Kita cuma butuh tanaman, 4 jenis tanaman, ada tiang, semak, perdu, rumput, dan ilalang yang bisa diakomodir di 4x4, lahan 4x4 meter persegi. Terus kita mikir ya, kalau misalnya ada 1.000 sampai 4.000 orang
yang punya lahan hutan di Jatiwangi, maka akan ada 8 hektar ya. 8 hektar hutan Hutan baru baru. ya di Jatiwangi gitu. Akhirnya dari situ kita bikin, ya udah kita bersepakat deh akhirnya bersama-sama untuk bikin hutan dengan cara patungan. Jadi kita nih modal nekat ya, karena kita nggak punya basic tentang lingkungan, nggak punya pengetahuan tentang bagaimana nih membuat hutan, kemudian menyatakan diri bersama membuat hutan kolektif dengan metode atau cara atau jalan seni rupa lah kita bilangnya ya. Jadi karena kita percaya kalau dengan seni itu kita bisa melakukan dengan senang dan bahagia. Ya, karena kita berangkat dari background seni rupa, kita nggak punya tuh pengetahuan bagaimana membuat hutan gitu. Jadi kita coba untuk berkolaborasi, mengajak teman-teman jaringan yang kita punya, yang memang udah concern dalam pembuatan hutan gitu, untuk terlibat di proyek kita gitu. Jadi kita mengajak untuk bagaimana sih sebetulnya menggunakan hutan, bagaimana sih prosesnya. Kita mengajak akademisi, kita mengajak juga para pemerintahan gitu untuk proses regulasi dan lain sebagainya. Nah, lalu kita coba juga untuk memimikri bagaimana kerja-kerja perusahaan properti di daerah kami yang hari ini sedang tren karena wilayahnya sedang berubah gitu. Yang jual tanah itu makin banyak gitu di wilayah kami. Jadi kita coba untuk memimikri bagaimana sistem kapitalis bisa bekerja untuk gerakan-gerakan sosial gitu. Nah, proyek yang kita sebut Perhutana ini, kita pertama kali kita launching itu di salah satu event seni rupa terbesar di dunia, namanya Documenta 15. Itu kita punya kesempatan waktu itu, komunitas kita terlibat dan berpameran di sana. Terus kita mencoba untuk membuat satu pertunjukan. Kita orang lain pameran kan di White Cube gitu yang indah-indah. Kalau kita di sana present itu marketing office dan kita sebagai penjual lahan kayak sistem perusahaan properti bekerja gitu. Bagaimana menawarkan lahan. Kalau perusahaan properti untuk perumahan, kalau kita prosesnya itu untuk membuat hutan bersama gitu. Nah sejauh ini proyek ini yang sudah terlibat itu 50% itu dari luar negeri. Majalengka itu sekitar 21% dan nasional Indonesia secara keseluruhan itu sekitar 30% yang terlibat dalam gerakan yang kami buat. Kami juga mikir kayaknya sebenarnya ini adalah salah satu eksperimen bagi kami ya. Apakah kita bisa membuat hutan dengan cara-cara kolaboratif dan partisipatif gitu dalam kerangka proyek kerja seni. Dimana kita mikir kayak kita tuh bukan cuma mau bikin hutan kok, tapi kita juga pengen bikin model atau metode baru di mana kerja-kerja bersama ini bisa membuat hal yang besar. Terus namanya juga hutan kolektif ya, jadi pengennya semuanya dikerjain bareng-bareng. Akhirnya kita membuat namanya Dewan Adat untuk men-sharing bagaimana tanggung jawab merealisasikan hutan ini gitu. Kami undang teman-teman yang ahli di bidang lingkungan, kami undang pemerintahnya untuk membantu regulasi dan segala macam, kami undang teman-teman aktivis, komunitas dan lain sebagainya untuk dijadikan Dewan Adat. Dewan Adat ini nanti akan menentukan fungsi-fungsi hutannya biar tidak disalahgunakan kayak gitu. Kemudian untuk desainnya pun kami serahkan lagi ke publik. Jadi tahun lalu itu kami buat sayembara internasional ya, desain hutan perhutana, di mana hasil dari sayembara ini kemudian kami elaborasi lagi dan diskusikan lagi bersama pemerintahnya, masyarakat, komunitas dan lain sebagainya, agar kemudian kebermanfaatannya juga berguna bagi semua gitu. Dan kami juga akhirnya berhasil merubah yang tadinya 8 hektar ini diproyeksikan untuk dijadikan lahan industri. Kemudian kami, karena pemerintah yang kami ajak juga ya, berhasil sih yang tadinya diproyeksikan untuk dijadikan areal industri, itu akhirnya dirubah menjadi area hijau gitu. Rasanya kami juga mikir kayak, kalau misalnya dikerjakannya bersama, harapannya akan semakin banyak orang yang merasa memiliki hutan ini gitu. Akan semakin banyak orang yang akan membela hutan ini ke depannya.
Ya itu salah satu fungsi seni sih menurut saya karena walaupun kita punya gagasan yang sangat gila itu akan diwajarkan kalau orang oh itu mah seniman gitu. Jadi kita punya keberanian lebih untuk bisa masuk ke pemerintahan kemana itu lebih lebih punya sifat yang elastis gitu untuk masuk ke berbagai banyak pintu gitu. Seperti yang biasanya terjadi bahwa pembangunan itu selalu top down gitu. Kita pengen bagaimana wilayah kami itu pembangunan yang memang datang dari warganya, imajinasinya itu datang dari warganya. Kita nggak pengen ruang apa namanya ruang hidup kita itu berubah berdasarkan imajinasi orang pusat gitu. Sementara kita yang hidup di sana kok tiba-tiba ada mall sebenarnya kita nggak butuh banget gitu mall di wilayah kami gitu atau tiba-tiba berubah jadi kasino misalkan gitu kayak sebetulnya kita nggak butuh banget gitu untuk itu ada di wilayah kami gitu jadi hari ini kita pengen gitu mengajak semua teman-teman yang ada di sini juga sebetulnya bisa kok gitu membuat hutan di wilayah masing-masing dan untuk bergabung ke gerakan kami di perhutana ini gitu. Ya karena satu hal yang harus kita sadari kalau hutan itu juga tidak bisa berdaulat kalau tidak ada lahannya gitu. Jadi penting buat kami untuk membebaskan lahan untuk jadi hutan ya. Ya, maka seperti itulah bagaimana perhutana ini bekerja gitu. Memang tidak sendiri, kita coba untuk menggandeng semua orang yang memang juga concern dan peduli terhadap keadaan hari ini gitu. Bagaimana saya setiap ke Jakarta itu selalu batuk-batuk gitu. Salah satu dampaknya gitu. Terima kasih sekian dari kami. Ya, terima kasih banyak.